Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Langsung di Syafaqah 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa amatana bi'asrarihi. Idza ra'aita 'abdan aqamahu Allah ta'ala bi wujudil awrad wa atamahu 'alayha ma'a tulil imtad fala tastaghfiranna ma manakhahu maulahu li'annaka lam tara alaihi simal arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita nalikane weruh sira ningali sira abdan ing kawula aqamahu kang bus manggonaken ing abdan. Aqoma jadi kata ya makom, jadi menempatkan ing abdan sapa Allah Ta'ala. Maksudnya itu ay ja'alahu tegese wis dadekake sapa Allah ing abdan dadekake iman ing wong kang manggon, sudah di posisi itu. Biwujudil awrati kelawan wujude pira-pira wirid atau aurat itu sesuatu yang datang. Bi an azharoha kabari kelawan yentong mertelaake sapa Allah ing awrat minhu saking abdun wa adamahu lan us nglanggengaken sapa Allah ing abdun alaiha ing atase awrat. Tegese ay ja'alahu tegese wis dadekake sapa Allah ing abdan mutawiman ing wong kang nglanggengaken alaiha ing atase aurat ma'atul imdadi sertane suwene pitulung. Tulun iki maknane dawa asline, tapi nek dawane pitulung lu adalah mas suwene pitulung. Ayil ma'unati tegese pitulung wa taisiri lan den gampangaken. Taisir maknane sesuatu yang mudah. Wa syarafus syawagili lan ngegoake pira-pira kesibukan, nungkulake kedungkulan. Allati sababil tas'ulahu kang nungkulaken apa sababil ing abdun anil qiyami saking jumenengi pihak kelawan awrat. Wal muradu utai kang den karepaken bituli dalika kelawan dawane utawa suwene mengkono-mengkono imdad pitulung kutawani yuhu nuli-nuline imdad adalah alaihi ingatase dari ma'atulis zamani serta suwene zaman panjange mongso
berarti ya panjangnya waktu. Fatuluhu mongko utawi dole utawa panjange imdad iku bitulis zamani sebab dole mongso. Zaman iku mongso alladzi zaman yahsulu kang hasil apa imdad fihi ing dalam zaman. Wa hadhihi utawi ikilah sifat abdul iku sifatul ubadi sifate pira-pira kawula utawa kang ahli ibadah wasuhati lan pira-pira kang syuhud. Fala tastakhiranna mongko ojo nino temen sira ma ing barang manah kau wis paring sapa Allah ing abdul ay aqahu ene mana kau wis paring ing abdul ay aqahu tegese wis paring ing abdul sapa maulahu bendorone abdul wa alalan kawi ilat sapa bahaya musaleh al istighfar ing kata istighfar fala tastahqiran tadi kata istighfar yastaghfiru istighfar tastahqiran pakai kata istighfar. Kenapa harus pakai kata itu? Biqaulihi kelawan dawe bahaya musaleh kata tastakhiron tadi li'annaka krono sak temene sira iku aila liqaunika tegese krono anane ira iku lam tara ora weruh sira alaihi ing atase abdul si mal arifina ing tengere pira-pira tengere wong-wong ma'rifat ay alamat tahun tegese alamate arifin min tarkil ikhtiyari nyatane bayane ninggal ikhtiyar ninggal permilih wal bara'ati lan lebaran minal khuzudi saking pira-pira bagian wal iradati lan pira-pira kekarepan wa tawamil khuduri lan langgenge khudur itu menghadap suwan baina yadayillah ing dalam ngersane Allah Ta'ala wala bahjatal muhibbin lan ora ana baguse pira-pira wong kang temen waya utai bahjatul muhibbin iku ma barang ya'luhum kang ora kang mengungguli apa maing muhibbin min syawahidil mahabbati nyatane saking pira-pira perkara kang nuduhake temen wa asariharan pira-pira bete mahabbah fa inna mahabbatallahi karena moko sak temene demen ing Allah iku ida tamakkanat tatkalane wis manggon utawa wis kukuh apa mahabbah minal qalbi saking hati dhaharat mongko pertelo apa asarha labete asar itu bekas dampak mahabbah alal jawarihi ing atase pira-pira anggota badan kadawa midikrihi kaya langgene dikir ing Allah wal musara'ati lan inggal-inggalan lintisari amrihi maring anut perintah Allah wal amalan buta an ghairihi saking liyane Allah fayajtahidu mawqana menemin syafaatun fi khidmatihi ing dalam latini Allah
wa yatanaddalulan ina-inaan syafaatun bimunajatihi kelawan munajat ing Allah. Munajat itu cara apa ya bercengkrama. Munajat itu laporan. Wa yu'assiruhu lan milih syafaatin ing Allah ala kulli man kuli atau ngalahake ing sakabehane barang siwa kang saliyane Allah. Al-summa alana maqaluni kawi ilat kawi alasan sapa bae musallaf atamal istighfari ing qur'anane ngrasa ino dikori kelan kawi bae musallaf rupane palola waritu ila akhirih iki panjang falola waritun mongko lamun toh ora ana utawi perkara kang tumeka manane andekan toh tidak ada sesuatu yang datang ilahiyun kang bangsa pangeran au radha aurat dahu kang lekake ing warid ngene sapa Allah Gusti Allah ala qalbihi ing atase atine qol abdul ay tajalliyun tegese perkara kang pertelo ilahiyun kang bangsa kepangeranan maka mongko ora tinemu apa wirdun waradun perkara kang tumeka wa utai warad iku ma barang yaqau kang tumiba apa bikas bil abdi kelawan usahane kawula min anwa'il ibadati nyatane saking pira-pira warnane ibadat kasolatin contohnya kaya dini sholat wasyamin lan poso dzikrin lan dzikir ila ghairi dalika tumeka maring liyane mengkono-mengkono kabeh sholat poso dan seterusnya ai fayakunu mongko nuli ana tegese mongko nuli ana apa istiqoroka rasa ino-iro lah ini istiqoroka oleh nino ira lahu maring abdul iku kilati adabin sidi tata krama ma'au serta abdun wal hasil utawi pokoke hasil ini gredek petele iku inna ibadallahi satumani pira-pira kawulane Allah al-makhsusina kang den tentaaken kabeh iku yang qasimuna kebagi yang yungkasamuna kebagi den bagi sapa obat maksusin ismaili ing kelawan rong bagian uqarrabina nyatane pira-pira wong kang kepareng muqarrabina pira tegese pira-pira ya tali pira-pira wong kepareng wa abraran lan pira-pira wong bagus. Jadi ada dua kubu di dalam kesimpulan kriteria orang-orang yang dipilih Allah. Ada disebut muqarrabin, ada disebut abrorin. Muqarrabin ini mendekatkan diri, yang berusaha tetap mendekat kepada Allah. Nah, abror itu orang-orang yang bagus, orang-orang pilihan. Terus ini diklarifikasi mana? Fal muqarrabuna mongko utahe pira-pira wong kang ngepak mendekatkan diri kepada Allah. Ya muqarrabun iku alladzina wong akeh akhadhu kang padha ngalap sapa alladzina an khuzuzihim saking pira-pira bagiane alladzina wa iradatihim lan pira-pira kekarepane alladzina
wa qamulan jumenengi. Qamu maksudnya dia menetapi atau memenuhi. Qamu ya asli maknanya jumeneng. Maknanya qamu asli memenuhi, sebagaimana perintah sholat di dalam Al-Quran itu tidak memakai kata lakukanlah. Kalau pakai kata lakukan berarti ya wa'malu sholata, if'alu sholata, wa'malu sholata, mesti begitu. Tapi tidak pakai begitu. Al-Quran justru memakai aqimus sholat, pakai aqomah, qomu. Ya, artinya qomu ini dirikan, ya, terus ya penuhi hak-haknya sholat. Ya. Bukan hanya mengamalkan dan melaksanakan sholat, tapi dirikan sholat. Nah, bukan cukup hanya gugur kewajiban saja, tapi makna kandungan pelaksanaan sholat itu bisa meresap ke seluruh tubuh dan berdampak kepada kehidupan seharian. Makna sholat itu makanya inna sholat tanha 'anil fahsya' wal munkar. Sampai ke situ. Wong nek wis mendirikan sholat tenangan, maka dampaknya itu sampai pada kehidupan keseharian, sehingga orang ini terjaga perilaku, ucapan, atine dari fahsya wal munkar, dari perbuatan cela, jahat dan kemungkaran. Nek orang ngono dampak sholat berarti belum mendirikan sholat namanya, masih mengamalkan sholat, masih melaksanakan sholat. Sementara setiap ayat yang berkenaan dengan perintah sholat itu selalu menggunakan kata aqimus sholat, aqamus sholat, pakai aqimu dari kata qoma, yaqumu, qoma, qiyamat boleh, aqoma, yuqimu, iqoma boleh. Ya, sebagaimana di sini begitu. Wa qamu lan padha jumenengi artinya memenuhi sapa alladzina bi huquqi rabbihim kelawan pira-pira hakke pangerane muqarrabin atau alladzina ubudiyatan krana ngawula bukti. Ubudiyah itu persembahan lahu maring rabbihim tatalaban lan krana murih golek limardatihi maring ridhone rabbihim wa ulai utai mengkono wong akeh hum ya haula iku al-arifuna pira-pira wong ma'rifat kabeh wal muhibbuna lan pira-pira kang demen kabeh gitu. Terus sekarang wal abrar ini panjang ini belum sampai titik lagi. Wal abrar utai pira-pira wong kang bagus, jadi muqarrabin dan abrar ya. Wal abrar utai pira-pira kang bagus hum ya abrar iku al baquna pira-pira wong kang tetep kabeh ma'khudzuhum serta pira-pira bagiane abrar wa iradatihim lan pira-pira karepane abrar wa qaumulan nuhuni jumenengi nuhuni menetapi kena sapa abrar di ibadati rabbihim kelawan ibadah ing pemirane abrar. Coba bedakan ini. Tamaan krono ngarep-ngarep fi jannatihi ing dalam swarga rabbihim wa harapan lan krono lumayu menghindar minari saking neraka rabbihim wa kullu wahidin saben-saben siji wong siji minhum saking obat. Jadi obat loro mau. Obat di sini kan loro. Abrar karo muqarrabin. Iku mamdudun dan tulungi fi maqamihi ing dalam maqami ahad tulu wahid
alladzi maqam wa kan utai kulun iku fihi tetep dalam maqam bimadatil ilahi bimadatil ilahiyin kelan pitulungan kang bangsa kepemiranan iktadha kang natrapi apa madad minhu saqi kulun al-qiyamah ing jumenengi bi huquqi dalikal maqami kalan hakim mengkono maqam wa ila dalikal maring ara mengkono huquqi dalikal maqam asyara wa isyarat sapa bahaya musnad bi qawlihi kalan tawid musnad qawmun aqamahumul haqqu bi khidmatihi. Dari baca itu khidmah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqama Allah ta'ala bi wujudil awrad wa atamahu 'alaiha ma'atul imdad. Terus fala tastaqirranna ma manhahu maulah li'annaka lam taru alaihi simal arifin wala bahjatil muhibbin fala law warad waridun maka waridun dan ila akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini ketika engkau melihat atau menyaksikan seseorang, abdul itu dikatakan kaulah, anggap aja seseorang yang di posisi berusaha untuk menuju pada Allah. Kita saksikan, kita lihat ia dimakomkan di situ, maksudnya diposisikan itu oleh Allah dengan berbagai macam berita dan istiqomah di dalam diri itu sampai lama dalam masa yang panjang. Ya, jangan sekali-kali kita memandang remeh terhadapnya lantaran kita tidak melihat tanda-tanda kemakrifatan pada dirinya. Saya lebih ulangi ya. Ketika kita menyaksikan atau melihat seorang yang sudah diberi pertolongan Allah, mengamalkan sebuah wiridan, sebuah amalan, istiqomah diamalkan itu sampai bertahun-tahun diamalkan, itu semua kan pertolongan Allah gitu. Kita tahu bahwa kita saksikan pula bahwa itu pertolongan Allah, dan orang ini kita saksikan pula dalam pertolongan Allah, tapi dalam masa yang begitu panjang ya, sehingga kita tidak menyaksikan katakan keistimewaan, kelebihan, khususnya orang kelebihan ini amalan ini, tapi istiqomah. Maka jangan sekali-kali kita memandang remeh atau menghinanya atau memandang enteng orang tersebut. Lantaran kita tidak menyaksikan keistimewaan atau tidak ada tambah nilai makrifatnya, atau mungkin kehidupannya juga begitu-begitu saja. Ya. Itu. Karena apa bahaya ini menghentikan ini annaka lam tara alaihi siyaman al-arifin wala bahjatan muhibbin, dan kita tidak pernah menyaksikan di pada dirinya ada tanda-tanda mahabbah kepada Allah. Tapi di satu sisi orang ini wiridnya tetap ya, amalannya istiqomah ya. Ini jangan kita lihat dari segi kekhususan atau keistimewaan, karena di posisi seperti itu
Allah posisikan ia dalam kondisi seperti itu sudah sebuah anugerah yang besar. Kalau toh mungkin di sisi lain kita tidak menyaksikan adanya tanda-tanda kemakrifatan pada orang ini, ya itu permasalahan kita. Jangan lalu memandang itu gak ada peningkatan, ngaji ini ketpil yang bulu-buluan militik gak ada keistimewaan, gak ada kelebihan. Nah, yang begini kita harus benar-benar hati-hati. Karena apa? Falaula waridun ilahiyun makana warada makana wirdun ilahiyun ala qalbin. Benar. Wa huwa ma yaqa'u bi kasbil 'abdi min anwa'il ibadah. Karena begini, andaikan tidak ada pertolongan Allah, tentu orang itu yang kita pandang tidak ada keistimewaan, ya, tidak mungkin ia mampu melakukan atau bertahan dalam istiqomahnya itu dalam hatinya. Karena yang terjadi itu adalah sebuah upaya seorang hamba yang diiyakan oleh Allah sebagaimana bentuk ibadah kayak sholat, puasa, atau wirid, zikir. Itu kan bentuk upaya, lalu Allah tolong ya melakukan itu. Sebagaimana wirid yang dilakukan bertahun-tahun istiqomah. Intinya yang jelas kita tidak boleh memandang remeh atau menilai seseorang hanya dalam segi dohir itu saja. Baik, ini kan dulu kaitannya kan dengan seorang guru toh, adab tata krama murid kepada Allah, pada Rasulnya, pada sesama, terlebih pada gurunya. Kan begitu kan? Nah, jika kita menyaksikan seorang, yang dimaksud mungkin di sini seorang ada juga seorang guru, gitu loh, seorang guru, yang menurut kita dari dulu gitu-gitu aja, amalannya itu aja, tidak ada keistimewaan, unine ora mati, ora kaya wong kae, muni sakune mati terus, umpama. Itu yang begini ini jangan sekali-kali fala tastaqirlah. Bahkan bahaya ini pakai kata nun taukid, kata fala tastaqirlah. Ini perhatian betul. Kalimat kalau sudah dimasuki kata taukid itu ada keseriusan, ada keseriusan atau apa ya, penekanan arti dari kalimat itu. Jangan sekali-kali engkau menghinakannya atau meremehkannya, karena ada sisi-sisi yang baik yang engkau mungkin tidak melihatnya. Karena yang terjadi itu adalah sebuah pertolongan Allah. Bayangkan wong iso bertahan istiqomah dengan amalannya itu sampai berpuluh-puluh tahun, meskipun toh tidak ada perkembangan mungkin biar bahkan omongannya ya serapati mati, ya kan? Terus mungkin segi kehidupannya ya sudah banyak tertinggal. Nah, itu perlu hati-hati kita. Justru orang yang begitu itu mungkin dihindarkan oleh Allah dari bagian-bagian duniawiyah yang justru nanti akan menjauhkan dia dari Allah. No. Soalnya ini walhasil ini ya,
inna ibadillahi makhsusina yang qasamuna qismaini, bahwa orang-orang yang ahli ibadah, pendekatan diri kepada Allah, itu ada dua macam. Ada disebut muqarrabin, ada disebut abror, kata abror. Sedangkan yang muqarrabin adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya muqarrabin. Dengan berbagai ibadahnya, zikirnya, ya kan? Terus niat baiknya, amal dohirnya, amal batini, dia tujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang begini ini bagaimana? Yaitu alladzina akhadhu an khuzudihim wa iradatihim wa qumu bi huquqi rabbihim ubudiyatan lahu wa talaban limardhatih wa haula'i humul arifun al muhibbun. Gitu. Yaitu orang-orang yang mengambil bagiannya. Maksudnya ya apa yang ditakdir Allah itu dia sambut dengan baik dan dengan kehendaknya. Lalu ia memenuhi hak-haknya Allah, hak disembah, hak diagungkan, pokoknya apa yang menjadi hubungan dia dengan Allah, baik itu berkenaan dengan yang wajib, yang dilarang, yang mukhal, yang sunat, yang pokoknya dipenuhi kabeh. Itu haknya Allah. Semata-mata untuk berubudiyah, menunjukkan bahwa dia seorang hamba, dan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Orang yang kayak begini ini disebut al-arifun, yaitu ahli ma'rifat. Benar-benar orang yang mengenal Allah, hak Allah dipenuhi. Jadi sebagai seorang hamba, dia tahu persis mendudukkan dirinya sebagai hamba dan tahu haknya Allah, disembah, diagungkan, dimuliakan. Nah, yang begini ini juga disebut orang muhibbun, orang yang ada rasa cinta dalam hatinya pada Allah. Nah, itulah yang disebut muqarrabun. Jadi orang-orang yang mengambil bagian maksudnya ya takdir yang diberikan padanya itu bagian ya sudah dilakukan, mengalir begitu saja, dinikmati, dilakukan, dijalani biar benar. Satu sisi dia penuhi hak-haknya Allah. Haknya Allah itu ya kita tidak terlalu banyak tahu tentang haknya Allah, tapi yang tahu, yang setidaknya kita tahu bahwa Allah itu Tuhan, ya, dan yang memberikan hidup dan mati kepada kita, memberi rezeki sampai kita bisa sampai seperti ini. Itu andaikan dihitung haknya Allah enggak tentu. Namun di saat Allah perintah kepada kita, maka kita lakukan perintah itu namanya memberikan hak. Di saat Allah melarang pada kita terhadap sesuatu, lalu kita juga meninggalkan sesuatu itu, maka itu sama dengan memenuhi hak Allah. Jadi orang muqarrabin. Nah, sementara orang yang abror ini bentuk orang bagian orang yang ahli ibadah, tapi di golongan yang kedua namanya abror. Abror ini adalah hum al-baquna, yaitu orang selain muqarrabin tadi, yaitu dia mengambil haknya atau mengambil bagiannya dan kehendaknya
kemudian dia juga memenuhi hak-hak ibadah kepada Allah. Cuma ini bedanya di sini ya, berharap akan surganya Allah dan lari dari neraka Allah. Bedanya itu. Kalau muqarrabin tadi melakukan ibadah, memenuhi hak Allah, motifnya adalah thalaban limardotih, untuk mencapai ridha Allah. Sementara yang abror, orang yang ahli ibadah dalam golongan abror ini adalah orang yang memenuhi hak-haknya ibadah kepada Allah dengan motif toma'an fi jannatihi, berharap mendapat surganya Allah dan lari atau terhindar dari siksa neraka. Ini beda nih ya. Kalau muqarrabin murni tujuannya untuk limardhotihi, mendapat ridho Allah. Nah, di dalam kata-kata yang konteks ridho ya, di dalam surat apa itu ada radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ya, di situ kenapa disebut radhiyallahu anhu terus wa radu anhu? Untuk mencapai ridho Allah ya, tentu kita harus belajar dulu meridhoi takdir-takdir Allah. Untuk mendapatkan kerelaan ya, Allah, maka kita harus waradu anhu dulu. Waradu ini dan para sahabat itu maksud, mereka rela akan takdir-takdir Allah. Ya, itu yang dimaksud. Kalau tidak dimulai dari itu dulu, rasanya sulit untuk mendapatkan ridho. Bagaimana Allah memberi ridho kepada kita sementara kita tidak pernah ridho terhadap takdir qada, keputusan Allah? Susah mendapatkan itu. Ucapannya sih enak, setiap kali kita ini semua bertujuan untuk mencapai ridho Allah. Iya, enak itu omongannya. Tapi pelaksanaannya di hati, di saat kita sedang menghadapi hal yang menjengkelkan saja, itu sudah banyak sekali kalimat-kalimat yang keluar. Meskipun tidak sampai keluar di mulut, yang tinggi mulai banyak berundelik. Dan itu yang perlu ditolak terus, teliti terus. Belajar untuk mengiyakan, merelakan apa yang menjadi keputusan Allah terhadap kita. Benar. Jadi sekali lagi, ubah orang-orang yang ahli ibadah yang mungkin saat ini kita saksikan sebagai guru kita, sebagai teman kita, sebagai sahabat kita hari-hari, ya, di mana kita saksikan dia selalu di posisi itu dan diberi pertolongan Allah dan tidak ada pertimbangan sama sekali, tidak ada keistimewaan kita, ya, jangan kita menghinakan. Karena pada dasarnya orang yang ibadah kepada Allah pada akhirnya akan terwujud kepada dua golongan ini, satu muqarrabin, satu abror. Yang satu muqarrabin, yang satu abror. Yang muqarrabin itu tadi dia laksanakan ibadah sebagaimana biasa, sebagaimana orang dan memenuhi hak-hak Allah, namun tujuannya qalaban limardhotih, hanya untuk mencapai ridho Allah. Maka di hidupnya juga berusaha belajar untuk
nerimo ing pantun, nerimo ing pantun. Sementara yang abrar sama dia laksanakan menikmati mengalir begitu saja kehidupan ini, ya kan? Ketika dapat cobaan sabar, ketika mendapatkan nikmat syukur, begitu terus pokoknya berjalan seperti biasa. Cuma motif ibadahnya itu lain dengan yang korban tadi. Kalau abrar ini tokohan bijanatif, tujuannya untuk mencapai suatu dan supaya terhindar dari siksa neraka. Metode ini. Dari ini keterangan kita bisa memilih, menilai diri sendiri. Kira-kira kita masuk di golongan mana, kategori mana kita ini, gitu loh. Atau mungkin dua-duanya kita nggak masuk kriteria itu. Ya, gitu. Wa kullu wahidin minhum mamdudun fi maqamihi. Setiap golongan tadi, masing-masing golongan itu sama-sama mendapatkan pertolongan Allah. Jangan diremehkan, dua-duanya tetap mendapatkan pertolongan pada makomnya masing-masing. Dia mendapatkan pertolongan Allah dalam pengawalan Allah, gitu. Masing-masing begitu. Cuma ya ada perbedaan motif tadi. Ikhtadha minhul qiyam bi hukmi dzalikal maqam wa ila dzalika asyara bi qawlihi. Itulah, jadi kurang lebihnya itu yang dimaksud. Kalimat seseorang atau hamba tadi itu bisa jadi itu sebagai guru kita, bahkan mungkin teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin diri kita sendiri. Betul. Coba bayangin kayak gambaran kita kata abdalakum, ketika engkau menyaksikan seseorang dalam posisi itu oleh Allah diposisikan itu dan seterusnya. Itu sebetulnya mungkin bisa jadi kita sendiri, guru kita, teman kita, atau orang yang dekat kita. Ya, jangan sekali-kali meremehkan, karena tentu masing-masing punya motif. Ya. Masuk kategori mana kita, mukorobin kah atau abrar, ya. Nek mukorobin mencapai itu Allah. Mukorobin itu cara gimana nih? Wong kang selalu berusaha merapat dengan Allah, selalu merapat dengan berbagai amal ibadah. Wong sering merapatkan diri kepada Allah tentu dengan bentuk upaya. Entah itu banyaknya ibadah, sholat digetol, wirid ditambah, atau sedekah dikering. Itu bentuk-bentuk takoruban, ibadah yang pendekatan. Nggak ada cerita nih mendekatkan diri justru dengan kemaksiatan. Nggak ada ceritanya. Karena satu kesalahan saja itu ibarat orang sudah terpental. Umpama wong itu berusaha mendekat, semakin dekat. Tahu-tahu dia melakukan sebuah kesalahan sekecil apapun, maka gambaran ini wong itu terpental jauh lagi, gitu. Nanti dia berusaha lagi, mendekat lagi dengan ibadah lagi, istighfar, sholawat, dekat lagi. Nanti melakukan kesalahan lagi, ya terpental lagi, dan begitu. Bentuk upaya pendekatan ini gimana? Nah tujuannya mendapat ridho, ya itulah kurang lebih begitu. Gambaran kita belum mau, kita ini di posisi yang mana? Nah saat ini, ojo merasa ngaku malam Selasa ngaji, malam Rabu yang ngaji balik, malam Sabtu yang ngaji piye ta. Nah, jadi ya mungkin kena disyukuri, bersyukur kepada Allah. Tapi kita bisa meraba kemampuan kita sudah sejauh mana. Itu ya. Wa ila dzalika asyara bi qawlihi qawmun aqamul haqq wa ala bisyar al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين